the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1934. Gordon khawatir Darius masih belum mati, jadi dia segera bergegas maju untuk menyerang kepala Darius tanpa keberatan apapun. Selama serangan itu terjadi, tidak mungkin Darius bisa bertahan. Nyahlah, Ratna bereaksi dengan cepat pada saat itu. Dia dengan cepat mengeluarkan energi potensial terakhirnya dan meluncurkannya tepat ke arah Gordon, mencoba menyelamatkan Darius. Lalu Gordon kaget. Ia sudah melihat kekuatan energi potensial tersebut. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dan Gordon mati-matian menghindari ke samping dan nyaris tidak berhasil menghindari serangan itu. Mengambil kesempatan itu, lalu Ratna datang menghampiri Darius dan berlutut. "Tuan Hughes, bagaimana keadaanmu? Bangun," kata Ratna dengan panik. Ratna mengguncang tubuh Darius dan mencoba membangunkan Darius. Namun Darius tidak bereaksi sama sekali. Setelah itu dia meletakkan jarinya di samping hidung Darius. Dia merasa napasnya seperti berhenti dan jantungnya benar-benar tenggelam. "Mungkinkah Tuan Hughes sudah mati?" Ekspresi Ratna berubah drastis. Dia segera menyadari bahwa racun itu mungkin telah merenggut nyawa Darius. "Itu luar biasa. Langit benar-benar berpihak padaku." Gordon tidak bisa menahan tawa setelah mendengar itu. Dia akhirnya bisa bersantai setelah mendengar bahwa Darius sudah mati. "Gordon, kamu dasar binatang yang kejam. Tuan Hughes adalah saudara iparmu, tetapi kamu malah menyerangnya. Menggunakan jarum beracun dan membunuhnya. Kamu benar-benar maniak." Ratna bangkit dan berteriak dengan marah. "Omong kosong, jarum racun ini milikmu. Kamu membunuh Darius bersama Iwan kali ini. Itu tidak ada hubungannya denganku." Gordon tertawa ketika dia memandang Ratna dengan geli. "Omong kosong, kamu membunuh Darius. Aku melihatnya sendiri. Saat aku meninggalkan tempat ini, aku akan memberitahu keluarga Hughes apa yang terjadi. Mereka tidak akan melepaskanmu." Ratna berkata dengan dingin. "Tidak, kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu." Gordon mencibir. Setelah itu, dia mulai berjalan menuju Ratna. "Apa maksudmu dengan ini?" Ekspresi Ratna berubah. Lalu Ratna mundur selangkah dan merasakan perasaan tidak enak di hatinya. "Sederhana saja, aku akan membunuh semua saksi. Setelah kamu mati, aku akan memindahkan mayatmu dan kakakku ke tempat lain sebelum aku menyuruh Iwan pergi ke sana. Lalu kebenaran akan terungkap. Darius dan Iwan bertarung satu sama lain dan kamu membunuh secara tidak sengaja untuk membalas dendam Iwan padamu, menggunakan jarum beracun untuk membunuh Darius. Bagaimana menurutmu? Apakah skenario itu masuk akal? Bukankah rencananya sempurna?" Gordon tertawa. Dia tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Sebenarnya, dia sudah memikirkan rencananya ketika dia menyerang Darius. Jarum beracun itu milik Ratna dan Iwan. Itu tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Bahkan jika Darius terbunuh, tidak ada yang akan mencurigainya. Selama dia menggunakan rencana itu untuk menjebak Iwan dengan benar, semuanya akan baik-baik saja. Kalau tidak, dia tidak akan berani menyerang Darius sekarang. Apa? Ratna pun kaget mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Gordon tidak hanya berencana membunuhnya, tetapi juga berencana untuk menyalahkan Iwan. Gordon adalah orang yang licik dan licik. Bab 1935. Ratna, sayang sekali seorang secantik dirimu akan mati. Aku tidak ingin membunuhmu. Namun akulah yang akan mati jika kamu tidak mati, kata Gordon dengan menyesal. Dia selalu menyesal tidak bisa menyentuh Ratna. Dia ingin mengambil kesempatan memanfaatkan Ratna untuk menebus penyesalan masa lalunya.
Namun pada saat itu Ratna menyaksikan dia telah membunuh Darius. Tidak mungkin dia membiarkan Ratna hidup. Selain itu, dia harus membunuh Ratna secepat mungkin untuk menjebak Iwan. Setelah itu, dia perlu mencari cara untuk memancing Iwan keluar. Kamu tidak tahu malu, Gordon. Kamu pria yang licik dan tercela. Aku tidak akan memaafkanmu meskipun aku harus menghantuimu seperti hantu. Ratna memandang Gordon dengan marah. Aku tahu kamu masih keras kepala dalam menghadapi kematian. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Sapa Gordon mencibir. Setelah itu dia tidak membuang waktu untuk melancarkan serangan besar-besaran ke arah Ratna, bersiap untuk membunuh Ratna di tempat. Oh tidak, menghadapi serangan Gordon, Ratna merasakan ketakutan akan kematian untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia memucat saat hatinya benar-benar tenggelam. Kekuatannya disegel dan semua perlindungan yang diberikan Iwan padanya telah habis. Dia hanya bisa menyaksikan Gordon menyerangnya, tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Jika tidak terjadi apa-apa lagi, dia akan mati. Mengingat hal itu, dia kehilangan semua harapan di hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk melawan. Jadi dia menutup matanya dan bersiap untuk mati. Dia tidak punya pilihan lain. Namun saat dia kehilangan semua harapan, keajaiban terjadi. Berhenti! Teriakan marah terdengar pada saat itu. Tepat setelah itu, dua sosok muncul tepat di depan pintu. Itu adalah Iwan dan Tari. Iwan kaget melihat Gordon hendak membunuh Ratna. Dia tidak menunda sedetik pun saat dia menembakkan 3 jarum dan terbang tepat menuju titik vital Gordon. Apa? Gordon sangat terkejut ketika dia merasakan serangan itu datang padanya. Dia tahu betul bahwa jika dia terus menyerang Ratna, dia akan mampu membunuh Ratna. Namun punggungnya akan dipukul dan mati juga. Jadi dia bahkan tidak memikirkannya saat dia berguling dan nyaris menghindari serangan itu. Mengambil kesempatan itu, Iwan dengan cepat menarik Tari dan muncul di depan Ratna dengan sangat cepat, melindungi Ratna di belakangnya. Iwan, itu kamu. Ratna membuka matanya ketika dia merasakan situasinya berubah. Ketika dia melihat Iwan dan Tari muncul, dia sangat terkejut. Dia merasa sangat bahagia. Dia tadinya mengira dia akan mati dan dia bahkan bersiap untuk mati. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Iwan akan muncul seperti itu di momen terpenting. Muncul di hadapannya secara ajaib. Terlihat jelas betapa bahagianya dan emosionalnya dia. Bab 1936. Ratna, kamu baik-baik saja kan? Apakah Gordon menyakitimu sama sekali? Iwan bertanya dengan prihatin. Setelah itu, Tari dan Iwan buru-buru memeriksa Ratna, khawatir Ratna terluka. Saya baik-baik saja, Ratna menggelengkan kepalanya. Harapan yang hilang sebelumnya mulai kembali padanya. Selama kamu baik-baik saja, Iwan dan Tari menghela nafas lega ketika mereka melihat Ratna sepertinya tidak terluka. Setelah itu, Iwan mencapai beberapa titik tekanan Ratna membuka segel kekuatannya. Di saat yang sama, Gordon sudah mulai bangkit dari tanah. Iwan, bagaimana ini mungkin? Gordon tampak seperti tersambar petir saat melihat Iwan dan Tari ada di sana. Dia memastikan semua orang merahasiakannya saat dia membawa Ratna pergi. Selanjutnya, Seth dan dia berpencar untuk menangkap Tari dan Ratna. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Iwan telah berhasil menyelamatkan Tari dari cengkraman Seth dan bahkan berhasil menemukan villa pribadinya dengan begitu mudah. Itu sungguh tidak bisa dipercaya. Dia tidak mengerti bagaimana Iwan melakukannya. Gordon, kamu pria tercela. Beraninya kamu bekerja sama dengan Seth untuk menangkap Tari dan Ratna. Sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan masalah ini. Iwan berkata dengan dingin sambil berjalan menuju Gordon. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Gordon memasang ekspresi ngeri ketika dia dengan cepat mundur tiba di sebelah pintu. Sebelumnya, Darius menendang pintu hingga terbuka ketika dia tiba. Karena Iwan sudah berada di sana, Gordon menyadari bahwa situasinya mengerikan. Dia tidak berani tertinggal saat dia mulai berbalik dan dengan panik mencoba melarikan diri. Kamu mencoba lari, apakah kamu bisa? Iwan mendengus. Dia pun meninju dan gelombang kekuatan besar menyerang Gordon. Tidak, Gordon merasa ngeri. Dia tahu betapa kuatnya Iwan. Iwan jauh lebih kuat daripada dirinya.
Dia tidak berani menerima serangan langsung, jadi dia buru-buru mundur sambil mencoba menghindari serangan Iwan. Namun dia jauh lebih lemah daripada Iwan. Serangan Iwan terasa seperti mengikutinya kemanapun dia pergi, dan dia tidak bisa menghindarinya. Kalau begitu, aku akan bertarung denganmu. Gordon mengatupkan giginya pada saat itu, lalu menyerang ke depan dan mencoba menerima serangan Iwan. Bang! Dengan bentrokan yang hebat, energi spiritual di sekitar serangan Iwan menerobos pertahanan Gordon. Kekuatan yang tersisa menyerang tangan dan dada Gordon. Retakan! Terdengar suara retakan tulang yang jelas. Lengan Gordon patah karena serangan Iwan. Tepat setelah itu, tubuhnya terlempar. Gordon dipukul beberapa meter oleh Iwan sebelum dia terbanting ke tanah dengan keras. Setelah dia mendarat, ada rasa sakit yang luar biasa di lengan dan dadanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan beberapa suap darah sebelum dia jatuh ke lantai. Setelah itu, Iwan berjalan maju berencana menyelesaikan masalah dengan Gordon. Tepat pada saat itu, suara Ratna tiba-tiba terdengar di belakang Iwan.